Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 12 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Albrian Wentuk. Silakan Saudara Albrian. Bacaan renungan pagi 12 Juli 2020, pulang ke rumah, dengan judul Buktikan Dirimu. Dengan etafalan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Anda harus mencapai daripada kemungkinan-kemungkinan yang terbatas. Seorang manusia, sebagaimana dinamainya, adalah anak Allah. Sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Adalah kehormatan bagi Anda untuk berpaling dari perkara murahan yang bermutu rendah serta bangkit ke standar yang tinggi untuk dihormati manusia dan dikasihi Allah. Pekerjaan rohani yang dipercayakan kepada para pemuda dan juga kepada manusia semua usia menunjukkan rasa hormat kepada mereka sebagai anak-anaknya. Kepada mereka diberikan pekerjaan memerintah diri. Dia memanggil mereka bekerja sama dalam pekerjaan agung, penebusan dan meninggikan. Seperti seorang ayah yang mengikut sertakan anaknya sebagai mitra bisnis, demikian juga Tuhan melibatkan anak-anaknya sebagai mitra kerjanya. Kita diciptakan supaya menjadi pekerja-pekerja Allah. Yesus berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini, demikian juga aku mengutus mereka ke dalam dunia. Bukankah Anda lebih baik memilih menjadi anak Allah daripada hamba setan dan dosa? Memiliki nama yang terdaftar sebagai musuh Kristus. Para pria dan wanita yang muda memerlukan lebih banyak kasih karunia Kristus agar mereka dapat menghidupkan prinsip-prinsip Kristiani setiap hari. Persiapan untuk kedatangan Kristus adalah suatu persiapan yang dibuat melalui Kristus untuk melatih kualitas tertinggi dari masing-masing kita. Adalah kewajiban setiap pemuda menyempurnakan tabiatnya. Tetapi keperluan hakiki adalah untuk selalu dekat kepada Yesus. Ia adalah kekuatan, ketangkasan, dan kemampuan kita. Kita tidak dapat bergantung kepada diri sekejap pun. Betapa besar atau kecil pun talenta Anda, ingatlah apa yang Anda miliki hanyalah dipercayakan. Demikianlah Allah menguji Anda, memberikan kesempatan untuk membuktikan kesetiaan Anda. Kepadanya lah Anda berutang akan semua kemampuan Anda. Miliknyalah semua kuasa jasmani, kuasa pikiran dan jiwa Anda. Dan kepadanya lah kuasa-kuasa ini digunakan. Waktu, pengaruh, kemampuan, dan keterampilan Anda. Semua harus dipertanggungjawabkan kepada Dia yang memberinya. Ia menjalankan karunia terbaiknya, akan sungguh-sungguh berupaya melakukan rencana agung Tuhan untuk meninggikan kemanusiaan. Hendaklah tekun dalam pekerjaan yang Anda telah mulai sampai meraih kemenangan demi kemenangan. Didiklah diri sendiri untuk suatu tujuan. Pandanglah standar yang tertinggi agar Anda dapat melakukan yang terbesar dan terbaik, maka terpantulah kemuliaan Allah. Amanat kepada orang muda, halaman 55.
56. Terima kasih atas penata layanan Saudara Albrian. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menarik untuk dipahami. Kenapa? Karena judulnya berkata, buktikan dirimu. Tetapi dalam penjelasannya, Roh Nubuat menyatakan, pulang ke rumah halaman 209 paragraf 3. Kita tidak dapat bergantung pada diri sekejap pun. Kita diminta untuk buktikan diri, tetapi tidak bisa andalkan diri. Lalu bagaimana? Apa sebenarnya yang harus dibuktikan? Roh Nubuat menjelaskan dalam SDA Bible Commentary volume 6 halaman 1079 paragraf 6 yang berkata, sekarang inilah permata kebenaran yang paling berharga bagi setiap jiwa kita. Inilah satu-satunya pemilihan dalam Alkitab dan Anda dapat membuktikan diri Anda terpilih dari Kristus dengan menjadi setia. Anda dapat membuktikan diri bahwa Anda dipilih oleh Kristus dengan tinggal dalam pokok anggur. Apakah maksudnya kutipan ini? Apakah keselamatan karena dipilih? Mari kita pelajari dan lihat hubungannya dengan pembuktian diri. Masih dari buku yang sama dan halaman yang sama, Nyonya White melanjutkan. SDA Bible Commentary, volume 6, halaman 1079, paragraf 4, mengatakan, jika kita mematuhi persyaratan yang telah Tuhan buat, kita akan memastikan pemilihan kita untuk keselamatan. Ketaatan yang sempurna terhadap perintah-perintahnya adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah dan tidak dikeraskan dalam dosa. Dalam pemilihan ini ada peranan kita juga. Dengan menuruti akan perintah Allah, kita menyatakan bukti kasih kita kepada Allah. Dan itu adalah wujud pilihan kita. Kita menuruti perintah bukan untuk membuktikan diri kita, tetapi karena kita mengasihi Allah. Penurutan itu adalah buah atau hasil dari kita mengasihi Allah, bukan sebaliknya. Itu sebabnya dalam kutipan sebelumnya dikatakan bahwa bukti kita dipilih oleh Kristus adalah dengan tinggal di dalam pokok anggur, yaitu dengan memilih untuk terhubung dengan pokok anggur, atau istilah lainnya memilih agar Kristus tinggal dalam kita dan kita dalam Kristus. Maka itu adalah bukti bahwa kita dipilih Kristus. Sederhananya, dengan kita memilih untuk menerima Yesus tinggal dalam hidup kita, maka Yesus juga memilih untuk mau tinggal dalam hidup kita. Yesus tidak pernah paksa untuk tinggal dalam hidup kita. Jika kita mau Yesus tinggal, maka Yesus juga mau untuk masuk. Penjelasan ini Nyonya White maksudkan untuk menerangkan Roma 11 ayat 4-6. Mari kita baca. Roma 11 ayat 4-6 yang berkata, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ini adalah peristiwa kemurtadan Israel di zaman Raja Ahab dan Nabi Elia. Elia merasa sendirian di tengah bangsa yang murtad. Allah berkata kepada Elia, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Apa artinya? Artinya Israel tidak ditolak bukan karena kesetiaan 7.000 itu, tetapi karena kasih karunia Allah sehingga meski hanya 7.000 yang setia, suatu umat yang sedikit dan sisa, Israel tidak ditolak. Baca juga ayat 1-3. Itulah kasih karunia itu. Bukan karena jasa kita, atau karena perbuatan kita, atau karena banyaknya yang setia. Sebab jika karena kita, maka itu bukan lagi kasih karunia. Bisa lihat hubungannya, pilihan kita dan pilihan Allah. 7.000 orang itu memilih untuk setia, yaitu tidak pernah sujud menyembah Baal, bukan supaya karena kesetiaan mereka membuat Israel tetap aman.
7.000 orang itu setia bukan supaya karena kesetiaan mereka membuat Israel tetap aman. 7.000 orang itu bukan jimat. Tetapi karena mereka memilih untuk setia, Allah oleh kasih karunia-Nya memperhitungkan kesetiaan mereka. Dan Israel tidak ditolak. 7.000 itu adalah suatu sisa, tidak ada artinya dalam jumlah. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Israel tetap adalah umat-Nya. Untuk lebih menolong, kita baca kembali kutipan berikut ini. Dalam From Heaven with Love, halaman 100 paragraf 2, yang berkata, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Perhatikan ini. Aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Kehadirannya akan membersihkan dan menguduskan jiwa, sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Semoga kita semakin bisa melihat. Yang bisa bersihkan hati kita dari dosa adalah Yesus. Tetapi, Yesus tidak pernah memaksa masuk ke dalam hati kita. Ada peranan kita, yaitu apakah kita memilih untuk buka pintu hati kita atau tidak? Kalau kita mau Yesus masuk dan bersihkan hidup kita dari dosa, maka ada baiknya kita memilih untuk buka pintu hati kita. Maka Yesus akan masuk dan tinggal di dalam hati kita. Inilah makna kutipan dan ayat yang sudah kita baca. Roh Nubuat mengatakan tadi bahwa Anda dapat membuktikan diri bahwa Anda dipilih oleh Kristus dengan tinggal dalam pokok anggur. Untuk tinggal dalam pokok anggur adalah pilihan kita. Sebab itu sama dengan mau buka pintu hati kita atau tidak. Dan saat kita tinggal dalam pokok anggur, itu sama dengan menerima sari pokok anggur terus-menerus. Karena saat kita terhubung dengan pokok anggur, sang pokok anggur tidak menolak. Dia memilih untuk menyalurkan sari pokok anggur kepada kita, agar kita yang adalah ranting-rantingnya menjadi hidup. Dan Roh Nubuat jelaskan bahwa sari pokok anggur itu adalah gambaran tentang Roh Kristus. Itu sebabnya tinggal dalam pokok anggur adalah sama dengan menerima Yesus dalam hati, yaitu dengan membuka pintu hati agar Roh Kristus tinggal dalam hidup kita. Inilah prinsip pemilihan yang Alkitab ajarkan. Inilah pembuktian diri yang dimaksudkan. Adakah kita memilih Yesus atau tidak? Sebab kita tidak bisa andalkan diri sekejap pun. Karena itu harus ada yang bisa tolong kita membuktikan diri kita, dan Dia adalah Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah, halaman 209 paragraf 3 yang berbunyi, para pria dan wanita yang muda memerlukan lebih banyak kasih karunia Kristus agar mereka dapat menghidupkan prinsip-prinsip Kristiani setiap hari. Kita membutuhkan lebih banyak kasih karunia Kristus. Apakah kasih karunia Kristus itu? Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Gospel Workers edisi 1915 halaman 336 paragraf 2 yang berkata, oh, kita membutuhkan lebih banyak rohnya Kristus dan jauh lebih sedikit dari diri sendiri. Kita membutuhkan kuasa pertobatan Allah pada hati kita setiap hari. Kita membutuhkan Roh Kristus yang lembut untuk menaklukkan dan melembutkan jiwa kita. Kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Kita membutuhkan lebih banyak Roh Kristus karena kita tidak dapat andalkan diri sekejap pun. Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Testimonies for a Church volume 9 halaman 100 paragraf 2. Saudaraku sekalian, Anda membutuhkan lebih banyak dari Roh Kristus. Biarlah standar Anda dinaikkan lebih tinggi. Jelas bahwa pembuktian diri yang dimaksudkan adalah pembuktian di dalam Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita semua diciptakan supaya menjadi pekerja-pekerja Allah. Dan dalam bekerja bagi Allah, pembuktian diri kita bukan karena kekuatan diri kita. Sekejap pun tidak bisa.
Pembuktian itu hanya karena Kristus ada dalam hidup kita. Dia hadir dalam hati kita. Dialah yang mengerjakan pekerjaan Allah itu dalam hidup kita. Sebab demikianlah Yesus saat diutus Bapanya ke dunia ini. Bapa bekerja di dalam dirinya, dan yang mengerjakan pekerjaan Bapa di dalam hidupnya adalah Roh Bapa. Kita dapat menerima Roh Bapa melalui kehadiran Roh Anaknya. Inilah pembuktian diri yang benar. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan membuktikan diri. Bukan dengan kekuatan kami, karena sekejap pun tidak bisa. Sebab kami bekerja dengan Allah. Yang kami perlukan adalah kehadiran Roh Kristus. Karena dengan memilih membuka hati kami, maka Dia masuk. Dan Dia membersihkan hidup kami, memampukan kami, memberikan kepada kami kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan Bapanya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.